Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Ya, apa kabar? Ya, semoga baik ya. Baik anak-anakku sekalian. Pada kesempatan ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kegiatan ini kita lanjutkan ya, Bapak juga akan mengabsen kalian ya. Silakan isi absen yang sudah Bapak berikan formatnya tadi. Oke, bagus sekali ya. Baik anak-anakku sekalian. Pada kesempatan ini ya, kalau pelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang cerpen, kali ini kita akan membahas mengenai teks tanggapan ya, mengenai teks tanggapan. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai mengidentifikasi dan menelaah teks tanggapan tersebut. Baik anak-anakku sekalian. Dalam kehidupan sehari-hari ya, kita selalu bertemu dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, berbeda pendapat dengan orang lain, berbeda tanggapan dengan orang lain ya. Itu wajar mengingat kita sebagai makhluk sosial tentunya memiliki pemikiran berbeda-beda dengan orang lain. Anak-anak sekalian ya, tetap semangat dalam belajar. Oke, kita lanjutkan untuk kegiatan hari ini ya, tentang mengidentifikasi informasi berupa kritik atau pujian dalam teks tanggapan. Oke, anak-anak sekalian ya. Untuk hal itu, sebelum mengidentifikasi, kita juga harus mengenal apa itu teks tanggapan ya. Teks tanggapan merupakan jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menanggapi suatu teks. Nah, itu berkenaan dengan atau mengenai teks tanggapan. Kemudian tujuan dari teks tanggapan ya, untuk memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan ya dari sebuah teks yang juga disertai dengan saran ya. Kemudian tentang ciri-ciri teks tanggapan. Nah, dari ciri-ciri teks tanggapan ya. Ciri-ciri teks tanggapan yang pertama, teks harus objektif berdasarkan fakta dan data ya. Jadi harus berdasarkan fakta dan data. Kemudian yang kedua ya. Yang kedua itu berkenaan dengan sopan, logis, dan jelas ya. Sopan dalam penyampaiannya harus sopan, logis, dan jelas. Kemudian yang ketiga disertai dengan saran. Tadi sudah mengenal. Nah, sekarang kita mengidentifikasi teks tanggapan. Nah, cara mengidentifikasi teks tanggapan antara lain membaca teks secara keseluruhan, memahami isi teks, memahami ciri khas baik struktur maupun kaidah kebahasaan dari teks tanggapan tersebut. Oke? Nah, cara mengidentifikasinya seperti itu. Kita harus ya membaca keseluruhan sebuah teks, kemudian kita baru bisa nantinya mengidentifikasi teks tersebut ya dengan baik. Tanpa membacanya tentu kita tidak akan bisa mengidentifikasi teks tersebut. Sampai di sini paham anak-anakku sekalian? Baik. Berikut ada contoh teks tanggapan tentang COVID-19 ya. Silakan kalian baca, kemudian nanti kalian bisa pahami tentang teks tersebut. Baik anak-anakku sekalian, setelah kalian memahami teks tadi ya, kalian bisa mengerjakan ya perintah yang ada di LKPD yang Bapak sudah bagikan tadi ya. Nanti kalian perintahnya tentang mengidentifikasi teks tersebut. Oke anak-anak sekalian, paham ya? Yang kedua ya, yang kedua tentang menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks tanggapan. Nah, yang pertama tentang struktur teks tanggapan. Nah, struktur teks tanggapan itu ada yang pertama namanya konteks ya. Apa itu konteks ya? Ini berisi pernyataan umum mengenai apa yang akan disampaikan penulis dalam teks ya. Ini untuk bagian konteks ya.
Yang kedua, itu deskripsi. Dalam struktur ini akan disampaikan informasi tentang data-data dan pendapat-pendapat yang mendukung pernyataan atau bahkan melemahkan tanggapan yang akan disampaikan, ya. Kemudian yang ketiga, pada bagian ini berisi tentang apa yang kita pikirkan tentang sesuatu yang sedang kita bahas dalam teks. Oke, anak-anakku sekalian. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, mantap kalau bisa. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang kedua, ya, tentang ciri kebahasaan teks tanggapan. Nah, ciri kebahasaan teks tanggapan, ya, antara lain yang pertama terdapat konjungsi, ya. Konjungsi tahu kan konjungsi apa? Oke, mantap. Konjungsi adalah kata-kata penghubung yang ada pada teks tanggapan kritis yang berfungsi sebagai penghubung setiap struktur dan setiap kata, ya. Itu konjungsi. Kemudian yang kedua, ya, dalam ciri kebahasaan teks tanggapan tadi, ya, terdapat kata rujukan. Nah, ya, kata rujukan itu kalimat yang digunakan sebagai sumber informasi yang berfungsi sebagai penguat pernyataan yang biasa disebut dengan referensi, ya, referensi. Kemudian yang ketiga, ya, terdapat kalimat kompleks, ya, kalimat yang berisikan lebih dari 2 verba dan 2 struktur. Oke, anak-anak sekalian. Kemudian yang keempat, terdapat pilihan kata. Nah, baik anak-anak sekalian, ya, tetap semangat, ya, oke. Tadi sudah ada teks tentang COVID-19, ya. Kalian di situ kalian baca, kemudian kalian telaah dan carilah ciri-ciri kebahasaan dari teks tersebut. Oke, bisa ya? Oke. Bapak kasih waktu untuk menelaah dan mencari ciri kebahasaan teks tanggapan tersebut. Baik anak-anakku sekalian, ya, sebelum Bapak menutup perjumpaan kali ini, Bapak akan memberikan kesimpulan. Oke, anak-anakku sekalian, ya, tadi Bapak sudah memberikan kesimpulan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian ke depannya tentang pembelajaran teks tanggapan ini. Ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.